Udah. Itu udah. Ini loh kalau udah ini. Iya. Ayo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul asfi war rayhan. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kopiannya kasihkan. Lanjut. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lanjut. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanablugu lakum ayyuhas saqalan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaykuma syu'abun min narin wa nuhasun fala tantasirun فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Itu Ustaz ya, panjang pendeknya dengungnya ya. Suaranya yang keras ya. Kalau panjang dipanjangkan, dengung ditahan. Iya. Suaranya yang keras dibuka. Ayat Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjah wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an bassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'in 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث الأثيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبلن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Ibrahim kok tolak-tolak kenapa nak? Kok enggak ikut? Es krim seember 20.000 dulu. Kasihan perunding. Oh si perunding. Ayo dilanjutkan. Siapa? Ini yang sudah disetorkan juz berapa? Satu terus? Sama? Juz 30? Juz 1 sama juz 30? Davin? Sama? Juz 1 selesai belum? Juz 1 selesai apa belum? Halaman berapa? Ini halaman berapa? Tangan kanan toh nak? Halaman berapa? Tangan kanan, tangan kiri nggak usah ikut. Halaman berapa kok? Berapa? 15. 15 apa 15? Halaman? 15. Kok nggak jelas? Halaman berapa kamu? Berapa? 19. Ini 15, ini 19. Kurang satu halaman ya. Hari ini tasmi juz 30 ya. Kamu juga ya. Jam berapa? Jam
Oh, Ustadz jam 8. Tasmik pagi aja. Sekarang jam berapa? Tasmik jam 7. Habis ini mandi, persiapan, tasmik. Nah, nanti Ustadz jam 8 soalnya ke puskesmas. Ya. Sekarang tugasnya berdua. Nah, mandiri murojaah sampai jam 6. 1, 2. Setelah itu mandi. Ya. Jus 30. Nanti lancar belum ya? Sudah pernah disubmitkan belum? Kemarin-kemarin. Sudah pernah tasmik belum? Jus 30. Sudah pernah. Nah, kalau sudah pernah kan berarti sudah lancar. Nah, nanti ya Ustadz mau lihat. Kalau belum lancar, nanti berarti diulang lagi. Kamu sudah jus berapa, Nak? Jus ya? Hafalannya jus berapa? Jus berapa saja? Jus 3. Jus berapa saja? Jus 29, jus 30, jus 28 ya? 28 juga, Nak? Iya. Hah? Jus 3. Oh iya. Jus 30 kan sudah sejak dulu. Nah, ini untuk persiapan nanti tasmik jus 1. Nah, jus 30-nya dulu biar buat apa itu? Buat refresh. Nah, biar enggak lanjut. Terus ya wes, itu aja sudah. Alhamdulillah. Persiapkan jus 30 nanti jam 7 ditasmikkan. Di sini aja biar enggak mana-mana. Kamu mau setoran, Nak? Iya. Setoran hewan baru? Enggak. Kamu kemarin terakhir ayat surat halaman berapa? Halaman berapa kamu? Halaman? Lupa. Nah, kamu Quranmu yang mana? Tangan kanan megangnya. Kamu Quranmu yang mana? Iya ta, lihat. Davin. Oh iya. Lihat sampulnya. Hah? Oh, kasihan ya, nggak pakai baju. Malu telanjang. Lepas semua tadi memang. Bisa dulu ya. Hah? Bisa itu hilang. Mau ganti apa itu aja? Tapi lepas gitu. Mau nggak diganti Ustadz, tapi nggak boleh hilang. Saya lihat sih soalnya. Aduh. Ini bagus. Sayang ya. Pas. Mau dikasih sampel apa? Mau ditukar Ustadz nggak apa-apa, tapi ini bagus filmnya.
Banyak kalau mau baru ada. Tapi ini bagus. Lihat punyamu. Ini. Ada namamu enggak? Hmm? Bukan. Kamu punya Quran enggak kamu? Terus mana? Enggak tahu. Jangan pakai ini, kamu kekecilan. Ini kekecilan. Bacamu belum lancar. Kita kasih kali kamu. Bisa kontaknya ini mana, Ustaz? Kontak motornya mana? Itu Quranmu ya, ada dosa ya. Quranmu kok dosa ya. Nanti kasih nama, nggak boleh hilang. Udah itu aja ya, tangan kanan bukanya itu. Mau ganti kayak gitu? Nah itu nanti disambil lah, sambil sambil. Nomor apa ya? Ya wes, siapkan aja wes. Tunggu di sini ya nanti ya. Dua ya.
Hmm? Aku cuma penonton, tapi Dia nggak muncul gini-gininya. Gak bisa. Sudah rekam kan ya? Ini apa ini? Layar Ini apa? selesai. Dimatikan. Itu kak, iya dimatikan. Ini apa ini? Dia nggak muncul gini-gini. Tiga miliar ini dapat tinggal
jenis akad jual beli ya. Kita melanjutkan sedikit pertemuan inspirasi tidak datang dari meditasi, inspirasi datang dari interaksi. Terima kasih. Saya lihat Bapak tiap hari keliling nih Pak JFFA gitu. Saya belajar banyak di sini dari audiens dan terima kasih buat teman-teman yang bertahan sampai hari ketiga sore ini. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik kota global ya Pak ya kira-kira. Nah, terkait dengan kegiatan ini Pak, bagaimana Pak pendapat Bapak tentang keseluruhan sesi hari Jumat, Sabtu dan Minggu mungkin? Iya, saya merasakan betul di ruangan itu penuh dengan ide dan gagasan itu bisa saya bangun juga refleksinya. Jadi tadi saya sempat ngobrol sama Bang Sultan, di sini tidak ada Bapak. Itu sama. Tapi nanya, kata-katanya apa? Saya simpulkan begini. Inspirasi tidak datang dari meditasi, inspirasi datang dari interaksi. Begitu banyak forum, begitu banyak ruangan. Dan kalau teman-teman lihat menunya, itu memutuskan sesuai yang mana ya? Karena di zaman yang sama ada tema-tema yang menarik, pembicaraannya menarik, badannya satu, tempatnya banyak. Jadi jangan bicara besok ini selalu menggambarkan yuk jangan bicara. Kira-kira begitu. Keren. Keren sekali. Bunda tiga mana? Tiga. Saya sudah katakan Bunda tiga. Berdiri di hadapan office. Mungkin kita sama ya Pak. Mungkin mungkin teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu juga mungkin sudah di sini pasti ingin banyak bertanya nih sama yang dikenal sebagai apa, kemudian Bapak yang selalu menggaungkan gagasan, narasi dan karya Pak. Jadi ini mungkin sebelum kita lempar ke floor, saya ingin diskusi Pak sedikit tentang bagaimana Jakarta menjadi top 20 global itu Pak. Jadi salah satu dimensi yang krusial untuk kita bisa dorong ke depan adalah terkait dengan human capital. Jadi memang human capital, ya. Jadi gaulan muda khususnya Gen Z dan Gen Alpha yang mungkin 20 sampai 30 tahun akan menjadi pelaku warga kota. Dalam satu ini untuk dengar keterangannya karena mereka punya kapasitas untuk menilai, tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Karena itu dalam kaitan dengan laporan pengaduan Jokowi soal pencemaran nama baik, kalau kemarin kuasa hukumnya berencana untuk meminta dinaikkan ke penyidikan, kami akan meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini di dalam hukum pidana itu ada alasan tentang pembenaran, ya, bahwa mereka melakukan penelitian dan punya penilaian terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum, yaitu kepentingan lembaga kepresidenan, kepentingan tentang pemilu, demokrasi dan lain-lain, bahkan kepentingan untuk menjaga marwah UGM sendiri. Jadi ada alasan hukum untuk Polri menghentikan penyelidikan atas dugaan pengaduan pidana Jokowi. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Iki lek sapa sing munggah iki? namanya siapa? Saya melihat jasadnya 6 syuhada itu. Saya melihat dengan kepala saya sendiri ketika peti mati itu dibuka dan begitu banyak tembakan-tembakan peluru bahkan luka kaki saya di sini di dada dan di wajah. Kok bisa? Kok bisa itu berlaku di Indonesia, Mas? Ini betul-betul satu ketentuan hukum yang tidak berkeadilan. Banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi ketika masa Bapak Jokowi memimpin negeri ini. Jadi saya katakan, kami yang dulu di penjara, hari ini yang berjumlah 4 orang lebih, mungkin kalau kita jumlahkan ditambah dengan orang-orang yang 21 itu ribuan yang di penjara
sini suara terkunci. Ulangi suaranya. Dibaca, posisikan, sampai dulu. Sebelah sini. Taruh ke dalam. Satu. Dua. Kaki saya. Betul-betul nafas. Sebelah lagi. Enak sekali. Berdiri belakang, dua tangan ke kirinya. Terus sekali. Terus. Satu. Empat. 5. Satu. Nah, cuma sakit lah. Satu. Sebelah sini. Sakit sekali. Sebelah sini. Sakit sekali. Ini. Sakit sekali. Ini. Tengok. Sebelah sini. Ini sakit. Sini nanti hilang. Pesisikan. Satu. 2. 3. Ini pesisikan. 1. 2. 3. Sisi balik sini. Titik. 4. 5. 1. Kaki lipat. Sampai dada. Lepas ini buka. Wah, terlalu ringan. Nomor 3. 4. 5. 1. Kaki bengkok. Bagus. Yang sini seimbang. Pesisikan. Habis. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yo. 1, 2, 3, 4. Mantap. Ini boleh simpan sampai atas. Mantap. Lepas itu, kok angkat pinggang. Lalu kedua nafas. Titik patak. Tutut. Dengan bunyi klok. Wah, langsung tinggi 2 inci, leher ke sisi, pelvis alignment. So, Bu Harawiya leher sini tak enak sampai pernafasan dan juga sini pelvis. Pelvis pun 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tidak cukup salah. Lipat kaki pun selesai seimbang sampai dada. Ini buka sampai sini. Lepas itu ini bengkok. Yap. Dan buka sebelah sini pun sudah enak. Titik. Tapi ternyata saya telepon terus. Mas, Mister ada di sini nggak sih? Gitu. Belum ada. Terima kasih rekan sejawat Bang Edi Sujana. Pak Mahmud nurunin dulu. Saya ingin cross check. Menurut keterangan Joko Wahyudi, panjenengan hanya satu kelas dengan Pak Jokowi. Menurut keterangan PAP, 2 kelas. Menurut keterangan di persidangan, ini 3 kelas. Yang benar yang mana? Yang benar yang sesuai fakta persidangan yang mulia. 1, 2, baik. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Keterangan Anda bertentangan dengan PAP dan bertentangan dengan Joko Wahyudi. Saya lanjutkan. Menurut saksi Joko Wahyudi, Joko itu tidak pintar-pintar amat kok, biasa saja gitu loh. Tapi garis penjenengan selalu ranking 1. Dan menurut guru-guru kemarin tidak ada data itu. Saya mau tanya, yang benar yang mana? Biasa-biasa saja atau ranking 1 terus?
Yang benar yang saya yang satu terus. Anda bisa memberikan bukti apa yang Anda ingat kalau Pak Jokowi itu ranking 1 selain dari pernyataan? Ya, dari sebentar, penonton harap tenang ya. Tolong ibu, tenang ibu, kalau tenang. nanti saya tidak bisa melanjutkan pertanyaan karena diinterses terus nantinya. Biarkan saya tuntas. Monggo lanjut. Ya karena nilainya di atas saya waktu terakhir di STTW. Apakah ada orang lain yang nilainya di atas Anda selain Pak Jokowi? Saya tidak tahu. Nah, berarti kan belum bisa dipastikan kalau yang di atas Anda hanya Pak Jokowi. Itu asumsi. Baik, saya lanjutkan. Jenengan tadi kan oleh Ibu Jaksa diminta membandingkan antara ijazah jenengan dengan ijazah Pak Jokowi di depan, ingat kan? Barusan loh, jangan bilang tidak ingat. Pertanyaan saya, ijazah panjenengan tadi dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi yang asli atau hanya fotokopi? Dibandingkan dengan ijazah fotokopi yang dilegalisir. Jangan ditambahin dulu. Itu fotokopi atau asli? Ya itu jelas fotokopi. Nah, itu dulu begitu. Karena menurut keterangan kepala sekolahnya legalisirnya itu juga tidak melihat asli, hanya secara administratif. Jadi pertanyaan saya tidak bertanya kepada legalisir atau tidak. Begitu. Saya lanjutkan. Pak Mahmud, jenengan itu pemegang saham nggak di PT Kujang ataupun PT Petrokimia Gresik? Bukan ya. Sebelumnya saya lihat tadi di kurikulum vitae jenengan jelaskan jenengan tidak pernah punya peran atau pengalaman di urusan pupuk begitu. Bagaimana bisa kok tiba-tiba negara yang punya anak bangsa begitu banyak, ada saya ini kok saya malah nggak dapat kesempatan jadi komisaris? Kok malah jenengan kok pulungnya bagaimana? Coba jelaskan. Saya tidak akan menjawab yang mulia karena pendudukan itu ranah dari Kementerian BUMN. Baik, iya. Ini yang membuat bangsa kita itu prestasinya jadi kacau karena orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan kapasitas. Yang penting dekat bisa jadi. Saya lanjutkan. Saudara tadi katakan bahwa informasi yang disampaikan itu kebohongan. Tapi dari keterangan saudara ya di 11 kalau di kami yang mulia tentang penegasan itu saudara hanya menegaskan bahwa saudara Jokowi pernah sekolah dan berijazah. Ini dalam konteks isbat, jenengan belum memberikan isbat keyakinan ijazahnya itu asli atau tidak. Pertanyaan saya, saudara pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi langsung? Ya, belum. Ada niatan ingin ketemu Pak Jokowi meminta untuk melihat ijazah Pak Jokowi langsung? Ya tergantung apa? Enggak ada. Karena begini. Kalau saya yakin ijazah Jokowi itu Ya, ini ya. hanya yakin pertama beliau. Tapi nggak ada keinginan untuk melihat Pak Jokowi, melihat itu nggak ada ya. Ya, begini soalnya ini klien kami itu didakwa kabar bohong, tidak lengkap dan tidak pasti. Bagaimana saudara bisa mengatakan klien kami bohong, tidak lengkap, tidak pasti? Anda sendiri belum melengkapi apa pengetahuan Anda tentang ijazah Pak Jokowi. Di antaranya dibuktikan Anda belum melihat ijazah asli Pak Jokowi. Memang belum pernah melihat. Berarti sama-sama tidak lengkap juga ya informasi jenengan. Tidak pasti juga ya. Lalu dasarnya apa kok mengatakan kebohongan? Karena di sini ada juga saudara bohong gitu. Yang sesuai tadi lah. Saya tidak akan menjawab yang mulia. Tidak jawab, lupa, tidak tahu boleh. Wong dari tadi juga banyak pertanyaan boleh ya. Enggak apa-apa. Selanjutnya di BAP saudara juga BAP yang lainnya itu, karena ini kan kasusnya ITE juga. Saya kasih tahu ya, kalau ITE pasal 28 junto 45 ayat 2, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE menyebar kebencian dan penghususan pada individu dan kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, persoalan kami unsur menyebarkan itu kan harus dibuktikan dengan dapat diaksesnya konten itu. Sampai hari ini di persidangan Pak Jasa itu tidak pernah menunjukkan kami lewat layar itu URL link yang diperiksa di BAP kemudian dapat ditampilkan sehingga bisa dijamin keutuhannya sehingga dapat menerangkan satu peristiwa sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang ITE. Pertanyaan saya, jenengan dulu diperlihatkan melalui video atau akses langsung kepada link itu?
waktu diperiksa oleh Barreskrim kan diputarkan videonya. Videonya itu diputar dari flash disk di laptop atau langsung dari link internetnya. Dari link internet. Pertanyaan sekarang, link ini sekarang tidak bisa diakses. Yang mulia nanti tolong minta kepada jaksa salah satu penuntut untuk membuktikan bisa diaksesnya begitu. Pertanyaan saya, waktu itu ada upaya merusak link itu enggak, saudara yang saudara lakukan? Tidak ada. Penyidik merusak itu enggak? Enggak tahu ya. Yang jelas sekarang ini link enggak bisa diakses nih sekarang. Jadi unsur menyebarkannya di mana gitu. Saya lanjutkan. Saudara, saya masuk juga ke unsur pasal yang lain karena 3 pasal kumulatif. Penodaan agama. Saudara sampai menonton enggak pada video itu secara utuh tadi katanya? Iya. Nah, saya tanya. Saudara pernah ditanya nggak tentang unsur penodaan agama? Saudara pernah nggak merasa keberatan dengan video itu karena dianggap menyebarkan kebohongan? Karena yang lain-lain jawabannya itu semua. Copy paste plek. Dengan ada nggak pertanyaan seperti itu? Ya karena isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Oh, bukan pertanyaan saya ada atau tidak pertanyaan seperti itu. Karena di sini tidak ada jawaban Anda. Siapa tahu Anda ditanya tapi tidak diketikkan oleh penyidik. Karena saksi yang lain semua ada pertanyaan itu. Mau saksi SD, SMP, SMA kok rata-rata pertanyaan itu gitu loh. Ada atau tidak jawabannya itu dulu? Ada pertanyaan. Ada. Kenapa tidak dituangkan dalam BAP? Itu bukan urusan kami. Bukan urusan jenengan. Pertanyaan sekarang. Di dalam persidangan ini tolong terangkan apa keterangan saudara ketika dipertanyakan itu. Ya ketika dipertanyakan dengan melihat video itu ya. Kemarin karena saya lihat itu ada orang bersumpah, kemudian isinya tidak saya anggap tidak benar. Itu aja. Tidak benar itu bohong, begitu? Bohong. Ya. Kalau ada yang bohong, saudara ditujukan enggak kabar benarnya oleh penyidik versi lain? Misalnya nih, penyidik sudah melakukan cek laboratorium forensik terhadap ijazah Pak Jokowi, diteliti. Pak Mahmud Rundu ini kertas asli, tinta asli, hot dari tulisan fontnya asli, sudah kami lab forensik asli, tanda tangan asli, cap jempol asli, bukan pinjam dari orang lain begitu. Pernah nggak ditanyakan seperti itu? Saya tidak jawab yang mulia. Enggak pernah ditanyakan enggak oleh penyidik? Bukan anak. Saya tidak jawab. Oh ya, susah tidak jawab perjalanan. Susah angel. Sebentar. Pak, masih kuat? Masih. Perlu minum? Nanti aja. Silakan kalau bawa minum. Nanti aja. Sekarang juga? Nanti. Ya. Tidak apa-apa. Minum dulu, Pak. Silakan. Tak apa-apa. Minum dulu. Izinkan tidak apa-apa. Santai aja. Ada, cukup. Cukup. Cukup ya? Ya. Lanjutkan. Yang mulia majelis. Oke, ini enggak ke persen dulu ya. Sebelum materialnya dilanjutkan penasihat hukum, kami ingin klarifikasi dulu terhadap saksi, karena saksi banyak menjawab, tidak mau menjawab, tadi tidak menjawab, itu kapasitasnya karena memang bukan kapasitas saksi, tidak tahu itu bagaimana, supaya sebentar. ya sudah, saya perlu penjelasan, Silakan kita lanjutkan. Ini mungkin sesuai dengan kapasitas saudara. Silakan. Tadi telah disinggung oleh majelis hakim juga bahwa apa itu namanya saudara saksi membantah ya kalau isunya itu diberi jabatan komisaris di PT Pupuk Kujang ya. Ya. Jadi tadi juga ditanyakan ke kami Proegi. Saya akan gali lebih dalam terkait hal itu. Pertanyaan saya, apakah saudara saksi
mengetahui jika Bapak Jokowi sebelum menjadi presiden mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang pabrik mebel? Iya. Oke. Saya lanjutkan. Apakah saudara saksi mengetahui sebuah perusahaan yang bernama PT Rakabu Sejahtera? Iya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Apakah pada saat saudara saksi menjadi wira swasta yang tadi telah disinggung oleh Bapak Majelis Yang Mulia Hakim bahwa pada tahun 2001 jenengan saudara saksi bekerja sebagai wira swasta? Iya. Bergerak di bidang apa? Packing. Packing apa? Mebel. Packing mebel. Oke. Terus pernah tidak saudara saksi pada tahun itu bekerja sama atau mempunyai ikatan kerja dengan PT Rakabu Sejahtera? Belum. Belum. Terus tadi yang di foto itu? Itu. Tadi saudara saksi membantah sebagai karyawan. Makanya saya gali, mungkin ada hubungan atau ikatan kerja yang lain terkait dengan PT Rakabu Sejahtera. Saya salah satu suppliernya yang mulia. Berarti ada ya hubungannya. Berarti ada hubungan kerja dengan PT Rakabu Sejahtera. Oke. Saya lanjutkan. Apakah di bidang kerja saudara saksi ada kaitannya dengan pabrik mebel? Betul, tadi jenengan sudah jelaskan yaitu packing mebel ya. Oke, ke materi lain terkait masa SMA. Masa SMA saudara saksi. Tadi telah juga disinggung oleh Majelis Hakim, saya cuma mempertegas dan memperdalam pertanyaannya karena belum terjawab secara memuaskan. Tadi disinggung bahwa saudara saksi teman dekat ya? Teman dekat sama Bapak Joko Widodo waktu SMA. Iya. Waktu kelas berapa itu saudara saksi? Ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, 1, 2, 3. Sedekat apa hubungan pertemanan itu? Ya. Kita belajar bareng, pergi bareng. Oh, tadi dijelaskan majelis bahwa pulang bareng juga ya? Pulang bareng dari sekolah berbeda. Terus apa? Biasanya seperti itu kalau teman dekat itu pernah bercerita tentang masa kecilnya dan sebagainya, pernah tidak Pak Presiden Joko Widodo yang sekarang menjabat sebagai Presiden Bapak Joko Widodo menceritakan tentang siapa sih nama kecilnya Bapak Joko Widodo? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Oke, cukup yang mulia. Anak tidak terlalu. Tidak terlalu tapi sakit. Iya, sakit. Dalam tanda kutip,
seberapa Kita dilarang dalam Islam mengganggu orang sholat. Kita dapat fokus saudara pun. Cuci darah. 514 kabupaten. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengklaim telah mendapatkan dukungan dari sejumlah kader dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk maju menjadi calon ketua umum atau caketum. Namun ia menyebut dukungan yang diterimanya sejauh ini belum memenuhi syarat pencalonan. Gila Indonesia. Nak cara bangun dunia ora sabuk teliti ya pengirane podo. Dadi model-modele ya podo. Dados iku fatwa paling kula kenang. Dados jenengan urip riyen ya ana sing sing melarat nganti sok ben ya ana sing sing melarat sami pengirane napa? Podo. Nah pengirane podo wis pokoke watu liman tasak sak teruse watu liman tasak. Terus kula suwun Aku persembahkan buat kalian, pengikut setiaku. Inilah kepintaranku. Ke-1. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60 unit alat 10.000 unit alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian. Kedua. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Ke-3. menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Ke-4. Datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Ke-5. Komitmen
Lalu kita berkomitmen penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Perlu hitungan kami kalau ekonomi bisa tumbuh di atas berbisa 10 kali lipat. Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kekurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ini harus tegas. Kalau kita mau serius harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Kan? Harus tegas. Ke-6. Tidak boleh kerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Ke-7. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita baikkan kembali. Ambil kembali kami itu dan menjadi milik kita lagi. Ke-8. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya, gitu. Harusnya kita ini mah bisa ekspor, kok import gitu loh. Ke-9. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Ke-10. Kalau anak-anak saya gimana? Senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Ke-11. Mulai agak meroket itu September, Oktober, November itu gini-gini. Ke-12. Nun, Bapak Ibu Bupati Wali Kota tidak mengintervensi apapun. Dan juga minta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh namanya. Presiden itu boleh memihak. Ke-13. Sekali lagi Pak Susilo dan mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Sebenarnya Pak Susilo Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasusnya bukan pembimbing skripsi. Ke-13. Bahkan berkasih jasa asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan sampai sekarang masih di sana jasanya. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Ke-14. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Ke-15. Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang, Pak. Nah ya, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Dibatalin? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ke-16.
ke-16. Kita nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Walid nak Dewi boleh? Tak boleh lah, sosis Walid layu. Alamak.